Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kalian tidak nggak ngebahas luka, tapi memang pasti ada peristiwa yang menimbulkan luka nih untuk daerah Timur Tengah, untuk sahabat-sahabat kita di sana ya. Ini mau tahu juga update-nya karena narasumber dalam program studi Abroad Around the World kali ini datang dari Yordania nih ya. Jadi kalau Anda tahu nih, Yordania sendiri itu kan lokasinya ya sebelah timur dan tenggara itu ada Arab Saudi, lalu Irak di timur laut, Suriah di utara nih pendengar ya. Lalu ada Israel dan Palestina di barat. Jadi memang cukup dekat ya dengan tempat-tempat konflik di sana nih. Jadi kita mau nanya dulu kabarnya. Narasumber saya hari ini adalah Mas Adzika Nurul Islam, mahasiswa S2 Yarmouk University yang saat ini studi di Yordania. Halo, panggilannya Mas Adzika atau Mas Nurul nih? Nama saya Adikza, Kak. Jadi Adikza. Adikza, A-D-I-K-Z-A. Panggilannya? Panggilannya Adikza aja. Adik juga boleh sih, biar lebih kelihatan muda gitu ya. Oke. Panggilannya Adik ya. Biar tetap kelihatan muda ya. Benar. Oke, jadi gimana nih Mas Adik, kondisi di sana aman ya Mas Adik ya? Alhamdulillah untuk saat ini aman sih, Kak. Cuma memang kemarin itu kan, kalau seperti yang kita ketahui bersama, kemarin kan sempat ada gencatan senjata tuh antara kubu Iran dengan kubu Israel ya. Nah itu tuh sempat tuh waktu itu tuh bulan apa ya? Kalau nggak salah waktu puasa. Nah itu kan sempat ada gencatan senjata antara negara Israel menyerang negara Iran. Pokoknya kedua negara itu saling menyerang. Dan itu memang drone-drone mereka tuh sampai di atas rumah saya itu saya bisa ngelihat gitu. Serius? Jadi agak panik juga ya. Panik ya, saya sih panik nih. Bukan agak panik kalau saya. Saya panik pasti langsung. Itu berarti sudah menjadi, sebenarnya nggak bisa ya dibilang biasa ya. Harusnya kondisi kayak gitu tuh nggak biasa ya. Tapi karena udah sering seliweran gitu ya di atas rumah ya, untuk drone-drone itu ya. Iya, di atas rumah. Tapi Jadi, kalau untuk sekarang sih alhamdulillah aman, Kak. Cuma mungkin pada saat itu ketika bulan Ramadan itu memang pihak KBRI pun mengeluarkan statement bahwasannya siaga 1. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang sudah mulai jarang lagi ya untuk dengar ada drone yang lewat. Tapi untuk ledakan-ledakan sendiri sampai terdengar gak sih? Kalau untuk ledakan alhamdulillah enggak sih, Mbak. Jadi hanya suara drone atau pesawat ya yang lalu lalang ya? Betul, hanya suara drone dan suara pesawat. Ya mungkin ada di beberapa teman saya di dekat kota Mu'tah namanya. Itu memang mereka ada yang saya kurang tahu, mereka itu dapat video atau mereka memang ngerekam. Tapi mereka dapat momen di mana ada drone yang nyasar gitu, Mbak. Jadi kayak meledak di dekat perkotaan mereka, seperti itu. Aduh, kalau sampai salah jatuh gitu ya, nggak pas jatuhnya ya. Nah, agak cemas juga di Agak sini nih. cemas juga itu kalau di situ ya. Tapi sejauh ini masih aman ya, Mas Adik ya. Ya, ini alhamdulillah aman. Kalau untuk pelajar Indonesia di sana itu seberapa banyak sih kalau pelajar Indonesia di Yordania? Apa sudah banyak yang pulang nih karena kondisi di sana yang di Timur Tengah ya? Alhamdulillah enggak sih, Mbak. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kondisi Yordania itu dilaporkan oleh pihak KBRI kondusif. Jadi aman untuk turis-turis mau berlibur ataupun mahasiswa untuk melanjutkan studi di sini itu aman. Nah, kemudian untuk jumlah mahasiswa untuk sampai saat ini itu kan kita ada 3 kota. Yang pertama ada Mu'tah, itu dia yang paling sedikit mahasiswanya. Kemudian ada Aman dan juga ada Irbid. Kalau di total itu kurang lebih ada 850, Mbak. Oke, lumayan ya. Lumayan. Kalau Kayaknya tahun depan
Tahun Nambah? depan nambah 1.000 nih kayaknya. Serius? Serius, karena memang saya juga heran ya, peminat kuliah di Jordan ini ternyata banyak juga, Mbak. Banyak ya? Walaupun Iya, banyak. situasi Timur Tengah kurang kondusif ya? Benar. Karena kalau saya pribadi melihatnya, negara Yordan ini merupakan di antara beberapa negara, salah satu yang di Timur Tengah itu merupakan yang paling aman juga untuk kuliah di Timur Tengah ya. Tapi kan agak takut juga ya kalau ada yang nyasar-nyasar gitu ya Mas Adik ya. Ah, ya, itu sih Nasib, challenging ya, Pak. nasib. Oke, kalau Mas Adik tuh kan ngambil di Yarmouk University. Ini lokasinya di mana sih? Di pusat kota, ibu kota kah atau di mana? Kebetulan Yarmouk University itu di Irbid, Mbak. Jadi Irbid itu kebetulan dia dekat dengan Suriah, Oke, negara Suriah seperti itu. oke. Dari pusat kota, ibu kota sendiri? Kalau dari kota saya ke pusat ibu kota Amman itu kurang lebih kalau kita naik bis kecil bisa ditempuh dengan estimasi waktu kurang lebih 1,5 jam, Mbak. Oke, lumayan ya. Kayak Lumayan. Bandung sekarang naik kereta cepat 1 jam ya. Bogor kali ya. Nah itu, waduh saya Bogor mau ngerasain Bekasi juga tuh, ya. Mbak. Penasaran tuh. Belum ya? Belum pulang-pulang nih, tuh. Oh, udah berapa tahun belum pulang, Mas Adik? Udah berapa tahun, Mbak ya? Saya tuh, jadi sebelumnya saya tuh Mm-mm. kan S1 di Tunisia, Mbak. Oh, di Tunis. S1 di Oke. Mm-mm. Tunisia. Setelah itu saya lulus 2022, Mm-mm. kemudian langsung direct ke Jordania Oke, tanpa pulang dulu nih. tanpa pulang dulu. Mm-mm. Berarti COVID udah ya, berapa tahun, Mbak? 2022 tuh COVID. masih COVID kan? Udah masuk COVID. Mm-mm. Sampai sekarang belum pulang. Sampai sekarang belum pulang. Ya kurang lebih 5 tahun lah, Mbak. Saya belum pulang nih. Jadi belum tahu perkembangan yang mencoba hal-hal baru ya di ibu Belum kota coba hal ya. baru. Benar Belum sekali. nyoba LRT, MRT. Aduh, takut kagok juga nih, Mbak saya. Serius. Tapi memang di sana untuk Yordania sendiri atau Tunis sendiri memang belum ada ya semacam kereta cepat atau transportasi seperti LRT, MRT. Kalau untuk negara Tunisia, Mm-mm. Tunisia kan itu letaknya di Afrika Utara, Mbak ya. Iya. Bersebelahan dengan Libya, kemudian Aljazair, kemudian ada Maroko juga. Nah, kalau di Tunisia sendiri itu sudah ada kereta, tapi baru kereta listrik, Mbak. Belum ada Oke. kereta KRL ya kalau cepat itu di belum ada. Jakarta ya. Ya, benar. Kalau di Yordan? Tapi kalau di Yordan, nah, kalau di Yordan yang membedakan ketika saya S1 di Tunis dengan di Yordan itu, di Yordan agak sulit sih, Mbak. Jujur ya, agak sulit kalau untuk transportasi umum tuh. Nah, jadi naik apa? Jadi biasanya, jadi kalau misalkan kita pengen liburan nih, Mm-mm. kayak bosan gitu kan, pengen kemana gitu, pengen liburan. Itu biasanya kita nyewa mobil, Mbak. Jadi Oke. kayak patungan gitu nanti. Jadi di sana kereta listrik juga belum ada untuk di Yordan. Belum ada, baik kereta listrik maupun kereta biasa. Tapi bus bus umum ada dong ya. Bus umum, alhamdulillah ada sih, Mbak, masih ada. Oke, berarti masih bisa lah ya kemana-mana ya. Tapi aman kan bus umumnya? Aman, aman, alhamdulillah. Karena kan agak sulit juga ya kalau untuk pelajar. Berarti kalau ke kampus sendiri jalan kaki karena nggak perlu naik transportasi bus umum ya? Jalan kaki, Mbak, Oke, karena dekat. memang saking dekatnya gitu. Mm-mm. Deket banget sih. Oh jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu naik bus atau naik transportasi yang lain ya? Iya, benar. Jadi biasanya anak-anak sini tuh kalau dari apa namanya tempat tinggalnya ke kampus itu kurang lebih ya 10-15 menit lah, Mbak, udah nyampe tuh kampus tuh. Oke. Tapi ini asrama dari kampus sendiri ya? Ini atau pihak kayak di Indonesia kan kayak ada kos-kosan gitu ya? Hmm. Nah, kebetulan kalau di Jordan sendiri itu ada 3 tipe, Mm-mm. Mbak. 3 tipe apa ya namanya ya? 3 tipe tempat tinggal lah. Mm-mm. Jadi yang pertama itu ada yang namanya studio. Oke. Nah, studio itu biasanya identik sama orang-orang. Ini menurut penglihatan saya, Mbak ya. Mm-mm.
Jadi kalau studi itu memang identik dengan orang-orang yang dia itu nggak suka dengan keramaian. Karena memang dikhususkan studi itu untuk 1 sampai 2 orang. Dan apa namanya biayanya biasanya relatif lebih murah. Karena kan dia tinggalnya sendiri kan. Kemudian yang kedua ada yang namanya apa ya kayak sakan gitu Mbak namanya. Nah kalau sakan ini dia semacam apa ya kalau di Indo tuh dormitory gitu Mbak. Oke, asrama. Asrama. Jadi memang di apa namanya ada peraturan yang mana ini biasanya buat cewek-cewek sih yang asrama-asrama gini tuh. Itu jam 10 malam atau jam 11 itu sudah harus ada di asrama. Jadi dia nggak boleh nih keluar lebih dari jam itu. Kalau misalkan mereka keluar, ya resikonya berarti kekunci kayak gitu, Mbak. Betul. Nah, sama yang ketiga itu ada yang namanya syukoh. Nah, kalau syukoh, kalau saya sih ngelihatnya modelannya kayak apartemen, Mbak. Jadi kayak ada satu bangunan gitu, terus ada banyak flat-flatnya gitu. Kamarnya ya, Nah, ada banyak kamarnya. kayak Biasanya kos-kosan lah ya. kayak iya kayak kos-kosan. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau dibilang kayak kos-kosan lebih ke kayak apartemen sih Mbak. Cuma apartemen yang versi low budget kali ya. Oke. Jadi nanti satu flat itu ada biasanya 3 sampai 4 kamar Mbak. Besar, cukup Begitu. besar. Ya lumayan lah Mbak. Berarti yang paling mahal yang studio dong ya, karena dia Ya. private 1 atau 2 orang. Nah sebenarnya mahal atau enggaknya itu tergantung. Nah nanti dibagi lagi tuh Mbak. Ada 2 jenis tipe. Ada yang namanya kosongan sama ada yang udah ada Barangnya. furnishnya bener. Udah ada barang-barangnya tuh. Oh jadi Biasanya yang lebih mahal yang ada barang-barangnya sih. oke. Berarti tapi yang tipe kedua itu yang seperti dormitory itu yang disediakan oleh pihak universitas atau tidak ada yang disediakan oleh pihak universitas? Nah, kalau dormitory di sini itu punya orang Jordannya sih, Mbak, bukan Bukan punya punya kampus ya. universitas, bukan punya kampus. Tapi sebenarnya ada aja sih yang punya kampus, cuma untuk saat ini belum diperuntukkan untuk mahasiswa asing, baru untuk hanya untuk mahasiswa Jordan saja. Oke, oke, oke. Dari tadi kita kan ngobrolin soal fasilitas ya, transportasi. Nah, ini soal studi di sananya nih ya. Kalau tadi kan Mas Adik cerita tentang dari S1 di Tunis langsung ikut gitu, bukan ikut ya, langsung ambil studi S2 di Yordan. Ini Ya. kalau teman-teman yang lainnya nih ya, kalau mau daftar studi di sana, baik itu S1 ataupun S2 nih kalau ada infonya nih ya Mas Adik ya. Ini biasanya prepare-nya harus apa dulu nih? Untuk semua jenjang berarti, Mbak ya? Iya, berarti semua jenjang ya. Ya betul, minimal semua jenjang lah. Prepare-nya yang paling dasar tuh apa? Kalau menurut saya bekal paling utama ketika lagi-lagi ya, ketika kita kuliah, ketika siapapun ingin melanjutkan perkuliahannya atau jenjang pendidikannya ke negara Timur Tengah, baik itu Jordania, Arab Saudi, Tunisia maupun yang lain-lainnya, itu bekal yang paling utama adalah bahasa Arab, Mbak. Oke. Ini yang mana nih, Mbak? Karena banyak ya jenisnya ya, bahasa Arabnya ya. Bahasa Arab dalam artian Yang umum lah ya. bahasa Arab yang umum. Iya. Tapi bukan bahasa Arab yang memerlukan sertifikat, enggak sih, Mbak. Jadi yang pokoknya ketika mereka merasa dirinya sudah paham dengan bahasa Arab, sudah mampu untuk berbicara, untuk mendengar, itu sudah cukup sih menurut saya. Oke. Tapi untuk S2 ya, untuk skala S1 oke lah ya. Tapi untuk S2 sendiri haruskah juga bisa berbahasa Arab dalam sehari-harinya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris nih, Mas Adik? Sehari-hari kita Maksudnya pakai bahasa Arab, Mbak. dalam studinya gitu di kampus Hmm. untuk S2. Jadi sebenarnya kemarin saya dikasih 2 pilihan tuh Oke. sama pihak kampus, mau ngambil apa pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu kan. Oke. Terus kemudian saya ngelihat diri saya, ini kalau bahasa Inggris sebenarnya bisa nih Mbak. Cuma mungkin saya effortnya harus lebih lagi. Karena kan memang dari S1 saya sudah ngambilnya pakai bahasa Arab tuh. Nah, kemudian saya memutuskan ya udahlah saya ngambil yang bahasa Arab aja untuk lebih mempermudah dan mempercepat masa studi saya sih. Oke.
Karena juga sudah mulai terbiasa ya di Tunis kan pakai bahasa Arab ya. Betul. Oh jadi bisa milih ya untuk di sana. Tapi berarti ada pilihan juga ya yang mengajar dengan bahasa Inggris ya? Ada Mbak, tapi tidak untuk semua jurusan sih Mbak. Oke. Jadi ada beberapa jurusan-jurusan tertentu. Kalau Mas Adik sendiri ambil jurusan apa di Yamuk University? Kebetulan saya ngambil jurusan Tarbiyah Islamiyah Mbak. Oke, jadi memang dan itu sejalan ya dengan S1-nya ya? Sejalan. Dulu saya ketika S1 itu ngambil Islamic Studies, kemudian S2 saya lebih concern ke Tarbiyah Islamiyah. Seperti itu. Ada rencana untuk S3? Ya, mohon doanya nih Mbak, insya Allah lah. Atau pulang dulu ke tanah air karena udah lama nggak pulang ya? Nah itu kayaknya pulang dulu sih, pulang dulu kita cari udara segar gitu Mbak ya. Capek juga nih di negara orang nih. Bener juga ya, udah mulai pusing juga ya kalau dengerin suara drone-drone ya di atas ya. Wah itu udah, kayaknya tidur nggak nyenyak tuh Mbak. Nggak nyenyak ya. Oke, jadi emang ada rencana mau pulang dulu ke tanah air nih. Tapi ini untuk di Yordania ini beasiswa nggak sih Mas Adik? Kebetulan kalau untuk saya sendiri nih Mbak, itu saya biaya pribadi, dalam artian dari orang tua saya pribadi. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman, bagi teman-teman yang mendengarkan, ingin melanjutkan studi ke Jordania, itu sebenarnya ada beberapa lembaga-lembaga pemerintah yang menyediakan beasiswa. Contohnya seperti dari ormas-ormas, misalkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ataupun dari lembaga zakat seperti Basnas, itu mereka juga menyediakan. Nah kemudian ini juga Mbak, kemarin saya baru dengar dari teman saya juga, jadi dia itu kan S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah terus dia ngechat saya tuh katanya, apa namanya, posisi di mana Mas katanya. Oh saya di Jordan gimana? Ini dong mau nanya-nanya soal kuliah di Jordan. Terus aku nanya ke dia, oh tapi di sini kalau nyari beasiswa agak susah-susah gampang gitu kan. Terus kata si temanku ini, oh sekarang ini kok perdana nih LPDP ngebuka juga buat kuliah di Jordan. Wah saya baru tahu juga tuh Mbak. Oke, wow luar biasa ya LPDP ya, akhirnya buka juga untuk daerah wilayah Timur Tengah ya. Tapi untuk dari universitas di sana juga sedikit ya untuk membuka beasiswa? Sedikit sih Mbak. Tapi ada satu universitas tepatnya di ibu kota Amman, itu namanya Applied Science University. Itu mereka menyediakan beasiswa bagi teman-teman. Nah tapi dengan beberapa persyaratan. Setahu saya itu persyaratannya adalah kurang lebih hafal minimal 15 sampai 30 juz. Oke. Itu nanti dapat full funded tuh. Nah itu dia ya. Jadi memang harus diperhatikan juga ya term and condition-nya ya, syarat dan prasyaratnya nih untuk daftar. Benar. Jadi kalau pendengar nih mau kuliah di Yordania bisa langsung DM Instagramnya ada ya, PPI Yordania ya. HPMI Yordania Mbak. Nah, apa? HPMI Yordania. Oh beda ya dibanding PPI yang lain yang namanya HPMI ya. Beda Mbak. Nah, bisa ke Instagram ataupun sosial media HPMI Yordania, bisa langsung tanya-tanya nih. Oke, Mas Adik makasih banyak ya nih waktunya. Semoga kerinduannya kembali ke tanah air bisa segera terkabul nih Mas Adik ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak doanya. Terima kasih Mas Adik. Salam untuk teman-teman di sana ya. Dan Siap. aman selalu pokoknya ya. Oke Mbak, ditunggu nih main-main kesini ya Mbak. Nunggu aman dulu ya. Agak deg-degan ya kalau ke Timur Tengah ya. Mungkin Nggak, kalau sekarang alhamdulillah udah aman Mbak. Udah aman ya. Tapi negara-negara tetangganya nggak aman. Iya sih. Nah tapi sebenarnya ada salah satu benefit yang mungkin ketika seseorang itu kuliah ke Jordan Mbak. Apa? Menurut saya salah satu benefit yang merupakan nggak dirasain dengan negara lain itu adalah kita bisa dengan mudahnya umroh. Oke, karena dekat ya. Karena dekat. Jadi lewat jalur darat itu, ini sekalian saya spill aja lah ya, estimasi biayanya gitu ya. Kalau misalkan visa plus
biaya transportasi darat, jadi naik bis kurang lebih 23 jam. Jadi mungkin kalau buat orang tua sih nggak direkomendasiin ya, karena kan capek tuh duduk Capek ya. mulu ya kan. Itu naik bis itu sampai di Mekah, pokoknya total-total sama visa 3,5 juta, Mbak. Lumayan ya. Berarti Lumayan dong. Mas Adik udah berapa kali umroh nih? Jangan-jangan udah 5 kali ya? Ya Allah, amin, amin, amin. Oke nih benefitnya nih. Terima kasih ya Mas Adik nih untuk waktunya. Oke, Semoga nih bisa main ke sana ya, ke Yordan atau siap. minimal Mas Adik main ke RRI Voice of Indonesia di Jakarta. Oke, boleh. Nanti saya main nih, disambut kita, Mbak. Disambit kayaknya ya. Oke. Makasih Mas Adik. Siap. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang kami dalam program Study Abroad Around the World dengan Mas Adik Zanurul Islam, mahasiswa S2 Yarmouk University. Jadi tadi kasih bocoran ya, ternyata kalau di studi di Yordan ini bisa sekalian umroh dan harganya pun relatif jauh terjangkau ya dibandingkan dari tanah air. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.